Tapi kalau misalnya Singapura itu banyak yang bilang katanya bagus pendidikan. Singapura tuh bagusnya gimana sih Kak sebenarnya? Dia itu berproses untuk mencapai tahap yang sekarang. Yang kita tahu kan Singapura dulu tuh sempat jadi bagian dari negara Malaysia setelah dijajah sama Inggris gitu. Lalu di tahun 1960 mereka decided untuk berdikari. Tapi mungkin waktu itu kendalanya adalah Singapura itu kecil gitu ya, tahannya kecil, landnya tuh small, populationnya juga kecil gitu ya, dan mereka nggak punya natural resources. Kan? Akhirnya dia menginvestasikan sebagian besar budget negaranya adalah untuk menginvestasikan pendidikan, di bidang pendidikan, dan memang terbukti kan juga menjadi salah satu negara yang bisa dibilang GDP terbesar gitu. Jadi itu menunjukkan kemandirian ekonominya dia gitu yang tercapai setelah investasi puluhan tahun tadi. Selamat datang di podcast Kasat Mata, di mana kali ini kita bakal ngebahas isu yang cukup hangat ya, yang lagi sering dibahas di sosmed, di internet, dan dimanapun itu. Terutama juga sekarang kita lagi mengalami fase transisi ke pemerintahan yang baru ya, di Presiden Pak Prabowo, yaitu tentang isu pendidikan. Dan yang jadi pertanyaan terbesar adalah sebenarnya Indonesia itu siap gak sih menuju Indonesia Emas 2045 dengan kondisi pendidikan kita yang saat ini? Jadi waktu itu aku berkesempatan studi di University Malaya di Malaysia, dan juga berkesempatan mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan atau National School-nya Malaysia. Oh, oke. Karena itu satu proses yang wajib ya, saat kita menempuh pendidikan di sana gitu sebagai jurusan pendidikan, sebagai siswa jurusan pendidikan tuh. Maka dari itu di semester terakhir gitu kan ya, kita kayak kalau di sini nyebutnya apa ya, PKL gitu ya, prakerja Iya, gitu ya. semacam PKL ya, oke. Ya gitu. Kalau di sana tuh namanya kita sebutnya teaching practice gitu. Jadi kita mempraktekkan teori-teori yang kita pelajari selama 6 semester gitu ya, atau 7 semester itu ke dalam sekolah, dalam konteks sekolah gitu. Waktu itu mengajarnya apa tuh? Aku karena jurusan aku Islamic Education, berarti pengajaran aku tuh yang berkaitan dengan agama Islam dan juga bahasa Arab. Oke, bahasa Arab ya? Berarti bisa bahasa Arab ya? Sedikit-sedikit, sekarang kan udah jarang kepake gitu ya. Terus dari situ lanjut ke master degree gitu ya, dimana aku ngambil jurusan comparative education yang memang fokusnya untuk tadi ya, membandingkan beberapa sistem dengan beberapa metodologi yang sudah approve gitu ya by academician, sistem pendidikan yang sesuai itu seperti apa. Terus kalau misalnya satu negara dengan negara yang lain, kayak misalnya sekarang OECD gitu ya, punya penilaian sendiri gitu dalam bentuk PISA gitu ya, mereka udah ada referensinya tuh dari situ gitu. Jadi beberapa institusi yang udah established gitu ya, itu pakai teori-teori dari comparative education. Oh, berarti jurusannya tuh comparative education yang memang banyak belajar tentang menganalisis dan membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara ya. Wah, menarik banget sih ini. Tapi berarti waktu pas kamu di jurusan comparative education ini yang menjadi fokus studinya itu di negara mana tuh waktu itu? Apa yang menjadi negara mana tuh yang difokuskan untuk diteliti? Menariknya, jadi untuk jurusan yang aku ambil ini waktu itu di kampus ini, itu kita dikasih satu opsi mata kuliah wajib. Opsi mata kuliah wajibnya itu teori dan metodologi comparative education gitu ya. Tentunya kita harus belajar dulu dari segi teori dan metodologi yang applicable itu seperti apa. Terus selanjutnya ada beberapa opsi mata kuliah yang bisa dipilih. Jadi kita dikasih kurang lebih 3 opsi lain gitu ya, dari sekian banyak opsi gitu ya. Aku milih itu Education Development in Asia, jadi perkembangan atau pembangunan pendidikan di Asia, di daerah Asia. Lalu yang di Eropa juga sempat aku ambil kelasnya gitu ya, European Education History, sama aku ngambil Education for All. Education for all. Iya, Education for All tuh sebenarnya tagline dari Sustainable Development Goals untuk menciptakan sebuah pendidikan atau sistem pendidikan yang berkualitas tanpa ada satupun anak-anak yang tertinggal. Oke. Jadi ibaratnya semacam kesenjangan dalam pendidikan tuh harapannya tuh bisa lebih merata lagi ya? Betul. Oh, I see. Oke. Oke. Nah, tadi berarti kamu fokus tadi juga ke pendidikan di Asia ya. Tapi ini spesifiknya ada Asia mana nih? Asia se-Asia atau Asia Tenggara atau Asia mana? Kalau dari secara spesifik Asia, jadi waktu itu kan kita kuliah satu term itu ada 10 weeks, ada 10 minggu lah waktu belajar. Tapi emang kita dapet exposure hampir semua negara-negara yang ada di Asia, particularly Indonesia masuk gitu ya. Terus juga ada Singapura, gitu yang
kita tahu dari scoring PISA itu selalu konsisten gitu ya, top 5 gitu atau top 3 bahkan di seluruh dunia. Lalu juga ada Vietnam gitu ya. Jadi kebetulan memang Indonesia, Vietnam sama Singapura ini adalah beberapa negara yang aku kerjakan gitu ya analisisnya sebagai report aku waktu aku ngambil mata kuliah Education Development Indonesia itu gitu. Oh, oke, Singapura ya. Dan dengar-dengar katanya pendidikan di Singapura itu bagus ya katanya kayak. Itu tapi bagusnya tuh kayak gimana sih kayak karena aku bukan peneliti pendidikan dan mungkin juga jarang membahas isu soal ini dan akhirnya bertemu dengan sumber yang sangat-sangat menurutku ini akan insightful banget sih. Tapi kalau misalnya Singapura itu banyak yang bilang katanya bagus pendidikannya. Cuma bagusnya itu gimana? Itu sebenarnya kalau based on apa yang kamu pernah teliti gitu ya. Singapura tuh bagusnya gimana sih Kak sebenarnya? Oke, bagusnya tuh gimana? Sebenarnya kalau dari yang aku coba pelajarin waktu itu ya, waktu aku ngerjain report aku gitu ya, dia itu berproses untuk mencapai tahap yang sekarang gitu. Proses. Oke. Jadi nggak instan gitu prosesnya. Yang kita tahu kan Singapura dulu tuh sempat jadi bagian dari Malaysia ya, negara Malaysia setelah dijajah sama Inggris gitu. Lalu di tahun 1960 mereka decided untuk berdikari gitu ya. Oke lah kita lepas dari Malaysia terus bangun state sendiri. Tapi mungkin waktu itu kendalanya adalah Singapura itu kecil gitu ya, lahannya kecil, landnya tuh small, populationnya juga kecil gitu ya, dan mereka nggak punya natural resources. Oh, oke. Udah kayak Indonesia yang sumber daya alamnya tuh wah melimpah banget sih. Betul. Nah, maka waktu itu challenge-nya memang gimana ya supaya kita secara ekonomi juga mandiri gitu. Gitu challenge dari pendiri negara Singapura yaitu Lee Kuan Yew kan. Akhirnya dia menginvestasikan sebagian besar budget negaranya gitu ya yang mungkin di chip in gitu ya sama beberapa patriot di negara itu waktu itu adalah untuk menginvestasikan pendidikan di bidang pendidikan. Salah satunya yang paling konkret itu adalah menyekolahkan citizen gitu ya atau menyekolahkan penduduk Singapura ke luar negeri gitu sehingga pada saat kembali ke negaranya dia akan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dengan harapan nanti akan balik tuh ke negaranya gitu ya. Jadi Singapura secara ekonomi bisa berdikari gitu. Dan yang menarik gitu ya itu kan tadi aku bilang 1960-an ya 1960-an jadi mereka mulai reformasi terkait dengan pembangunan manusia itu dari 1965 Oh, oke. gitu. Jadi emang bertahap tuh prosesnya. Bayangin sekarang udah 2024 gitu ya dari berapa puluh tahun yang lalu gitu kan ya akhirnya mereka bisa di posisi sekarang dan memang terbukti kan maksudnya dari segi output gitu ya kita lihat ekonominya yang berdikari. Singapura juga menjadi salah satu negara yang bisa dibilang GDP terbesar di region kita di Southeast Asia gitu ya. Lalu juga kebanyakan perusahaan-perusahaan internasional tuh headquartersnya di Singapura. Oh, oke. Gitu. Jadi itu menunjukkan kemandirian ekonominya dia gitu yang tercapai setelah puluhan tahun tadi gitu ya, investasi puluhan tahun tadi gitu. Dan yang menarik yang perlu aku highlight juga di Singapura itu adalah tripartite sistemnya. Tripartite. Oh, oke. Tripartite system itu jadi anggaplah itu kayak segitiga gitu ya, segitiga atas. Kalau misalnya kita ambil siku atasnya itu ada Ministry of Education atau si Menteri Pendidikannya. Lalu di siku lainnya itu ada National Institution Education yang dimana di situ ada semacam apa ya kita nyebutnya kayak KKG ya kalau di Indonesia ya. Jadi kayak komunitas keguruan. Oh, oke. Gitu. Tapi memang ini yang dia itu fungsinya beyond dari sekedar komunitas. Maksudnya apa? Dia institusi yang menyiapkan tenaga pengajarnya juga. Oh, oke. Gitu. Terus yang terakhir adalah sekolah-sekolahnya. Jadi 3 elemen ini bekerja sama untuk mewujudkan harapan pendidikan yang ingin mereka bangun untuk negara mereka. Oke, I see. Wah, ini Singapura menarik banget sih dan itu memang berarti dukungan dari pemerintahnya pun juga sangat optimal sekali ya. Akhirnya dia bisa mencapai kemandirian ekonomi yang sangat tinggi gitu. Bahkan dari yang aku pernah dengar pun investasi-investasi yang masuk ke Singapura juga besar sekali ya gitu karena pendidikannya I think sih kayak gitu. Dan kalau ngomongin soal pendidikan lagi mungkin sepertinya ya karena juga banyak orang-orang yang ngefans nih katanya sama Korea gitu kan, Korea Selatan. Tuh. Nah, katanya ya pendidikan Korea Selatan pun juga bagus ya karena dia bisa akhirnya menciptakan semacam pop culture yang cukup masif juga sampai saat ini mendunia. Bahkan fans-fans K-pop di Indonesia pun juga tidak banyak tapi oke ya tenang ya fans K-pop jangan ke-trigger ini kita bahas pendidikan Koreanya. Tapi kalau menurut kamu sendiri gitu ya sebenarnya kalau dari Korea Selatan apakah memang sebagus itu juga dari sistem pendidikannya sama kayak yang tadi seperti kita bahas untuk Singapura karena mereka kalau dari aku lihat ya sebagai kacamata orang awam yang akhirnya pun juga terpapar sama pop culture-nya yang bisa semasif ini apakah itu ada pengaruhnya juga dari sistem pendidikan yang dia build di Korea Selatan atau gimana menurut kamu sendiri? Menarik. Sebelum masuk ke pop culture mungkin lebih ke arah sistem pendidikannya dulu
ya, maksudnya aku mungkin mau sharing juga fun fact-nya terkait dengan proses transformasi pendidikannya South Korea.